Karena Ia hidup, kami dapat menghadapi hari esok. Dan hari ini kita akan membahas tentang persembahan. Jadi marilah kita angkat semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan mau sakit penyakit atau semua masalah, marilah kita angkat itu semua. Dan marilah kita katakan, karena Ia telah bangkit, karena Ia hidup, maka kami dapat menghadapi hari esok, dan maka kami dapat terus hidup. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Dan hari ini, kami akan membahas tentang persembahan sajian atau korban sajian. Minggu lalu, kami telah membahas tentang korban bakaran, tentang persembahan pembakaran. Dan persembahan bakaran diberikan dengan cara menyembelih hewan kurban dan memercikan darah dan membakarnya. Dan ini melambangkan kematian dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan ini bertujuan untuk pendamaian. Tetapi korban sajian tidak diberikan melalui darah atau api-apian, melainkan melalui biji-bijian. Biji-bijian melambangkan kehidupan kita. Dan korban sajian bukan soal pengorbanan atau kematian, tetapi ini soal memberikan hadiah kepada Tuhan. Jadi ini melambangkan kita menjadi sebuah hadiah kepada Allah. Jadi kita memberikan hati dan kehidupan kita kepada Allah. Dan lebih jauh lagi, hal ini menandakan kehidupan Yesus. Kalau saat kita memberikan sebuah hadiah kepada seseorang, kita akan memikir secara dalam kan apa yang akan menjadi hadiah yang baik untuk orang itu. Jadi mari kita renungkan apa yang akan menjadi hadiah yang baik bagi Allah. Diri kita adalah sebuah hadiah kan? Jadi hadiah seperti apa yang akan diri kita jadi saat kita menyerahkan diri ini kepada Allah? Apakah Allah akan senang untuk menerima hadiah ini, hadiah kehidupan kami? Panggilan kami diawali dengan panggilan Allah, karena Allah kudus, sehingga Ia memanggil kami untuk menjalankan sebuah kehidupan yang kudus. Jadi marilah kita tanyakan kepada diri kami masing-masing, apakah saya benar-benar berkomitmen pada kehendak Allah, atau apakah saya menjalankan kehidupan kekristenan supaya saya dapat memiliki sebuah hubungan dengan Allah. Dan mungkin beberapa kita takut untuk menjadi kudus. Dan apakah kita siap untuk menerima kasih eksklusif Allah kepada Allah? Apakah kita dapat memberikan kehidupan kita secara eksklusif untuk Allah? Atau apakah kekristenan kami lebih seperti sebuah praktik keagamaan yang kami lakukan untuk memuaskan kepentingan diri kami sendiri? Imamat 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Jadi kita lihat dari sini ada 3 unsur kan, ada tepung, minyak, kemenyan. Tapi sebelum itu kita lihat kata korban persembahan itu. Kata persembahan atau korban itu diambil dari kata kurban yang berakar dari kata yang berarti mendekati atau mendekat. Ketika Adam jatuh, dia tidak dapat dekat kepada Allah lagi kan. Dan anak-anaknya diperintahkan untuk memberikan sebuah korban persembahan supaya mereka dapat
berbalik dan mendekat kepada Tuhan, sehingga berkorban atau bersembah atau memberikan persembahan itu adalah tindakan mendekat ke hadirat Tuhan, sehingga dia dapat memperbaiki apa yang rusak dan mengatur segala sesuatunya. Dan ini seperti pekerjaan penciptaan dalam Kejadian 1, kan? Pekerjaan penciptaan adalah sama seperti ini, di mana Allah memperbaiki apa yang telah menjadi rusak. Dan korban sajian atau persembahan biji-bijian dalam bahasa Ibrani adalah minha. Dan korban sajian berarti korban persembahan tanpa darah binatang. Dan ini dimengerti sebagai persembahan hadiah. Sehingga ini bukan untuk tujuan pendamaian atas dosa-dosa, tetapi untuk persembahan syukur dan mengucap syukur kepada Allah. Imamat 2 ayat 1 dikatakan, kan, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan. Dan dalam ayat 1, ia menggunakan kata Adam, kan, untuk merujuk pada pemberi persembahan. Tetapi di sini kata seseorang adalah nefesh. Nefesh berarti jiwa, kehidupan, atau napas. Jadi ini berarti siapapun dapat menaikkan persembahan ini kepada Allah. Dan dikatakan dia perlu membawa tepung yang terbaik, kan, tepung yang halus, yaitu solet dalam bahasa Ibrani. Dan agar tepung dapat menjadi halus, dia harus melalui proses pemecahan dan penggilingan, kan? Dan ini merujuk kepada hati kami yang harus digiling, yang harus dimurnikan. Tentang iman kami yang harus dilatih dan dimurnikan. Dan tepung yang telah dihaluskan tidak mengeluarkan suara lagi. Dan ini menunjuk kepada menunjukkan karakter kelembutan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati Yesus Kristus. Di Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi ini bukan soal tidak mengeluarkan suara, tetapi semua suara dari dalam hati kami akan hilang ketika kami telah menjadi tepung yang halus. Dan hal kedua yang kita perlukan adalah minyak, kan, yaitu shemen. Dan shemen ini melambangkan Roh Kudus Allah. Dan Mesias adalah yang diurapi, kan. Di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 katakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengurus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara." Jadi ketika kita menerima roh Tuhan, itu berarti kita telah diurapi. Dan untuk tujuan apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ketika Roh Kudus datang kepada kami, bibir kami akan dibuka supaya kami dapat menyampaikan kabar baik. Dan
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk menjadi orang yang diurapi Allah. Itu berarti kita berada di bawah pemerintahan rohani Tuhan. Yesus telah menerima firman Tuhan dan ia adalah firman Tuhan dan dia datang dengan firman Tuhan. Dan dia datang untuk menyampaikan kabar baik untuk membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Dan itu adalah pekerjaan dari yang diurapi. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19. Di sini dikatakan Yesus mengaku di sini bahwa ia adalah yang diurapi kan, sehingga apa yang kita perlukan untuk kita dapat menjadi korban sajian. Kita harus menjadi tepung yang halus kan, tetapi tepung yang halus saja belum cukup. Kalau kita hanya melalui penggilingan, kami hanya akan merasakan kesengsaraan. Yang kami butuhkan adalah minyak. Proses itu ketika dicampur dengan minyak, yaitu Roh Kudus, dan kami harus menerima Roh Kudus. Kami memerlukan pertolongan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kemenyan kan. Kemenyan dalam bahasa Ibrani adalah lebona. Dan lebona itu berarti seperti halnya korban bakaran, aroma yang menenangkan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kemenyan melambangkan doa-doa orang-orang yang kudus seperti yang tertulis dalam Wahyu 8 ayat 4-5. Jadi kami harus menjadi tepung yang halus, menerima minyak Roh Kudus, dan kami harus memiliki doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Iman adalah aroma yang menyenangkan dalam kurban bakaran, dan kurban sajian perlu dibakar dengan api. Dan kita telah membahas api sebagai penghakiman Allah kan. Jadi ini berbicara soal pertobatan. Karena pertobatanlah yang akan menghasilkan aroma yang menyenangkan. Jadi marilah kita membawa tepung yang halus, minyak, Roh Kudus, dan kemenyan, yaitu iman dan pengakuan iman kami yang dapat kami naikkan melalui doa-doa. Kedua, di Imamat 2 ayat 2 dikatakan, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban APP yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kata ingat-ingatan itu dalam bahasa Ibrani adalah askara. Apakah kalian ingat kata zakat di peringatan atau askara itu berarti kita harus menaikkan ingatan kami. Dan ini adalah persembahan yang kita naikkan ketika kita mengingat kebaikan Allah. Ketika kita mengingat pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kedua, peringatan askara ini adalah peringatan akan perjanjian Allah. Ini adalah sebuah persembahan yang kita naikkan ketika kita mengingat perjanjian Allah. Dan itu juga menjadi sebuah aroma yang menenangkan bagi Allah. Imamat 2 ayat 3-4 dikatakan, korban sajian selebihnya adalah untuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan.
Jadi ada beberapa korban persembahan yang diberikan seluruhnya kepada Allah, tetapi sebagian dari korban sajian itu diberikan untuk imam-imam. Dan setelah waktu Yesus, semua dari kami yang percaya kepada Yesus, Ia menjadikan kami sebagai imam-imam, kan? Ini adalah suatu berkat bagi kami. Ayat 4, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu, ayat 5, jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kita lihat, persembahan atau korban sajian diberikan dengan berbagai cara. Dipanggang di atas api seperti dalam ayat 4, di atas panggangan seperti dalam ayat 5, atau dimasak dalam wajan seperti dalam ayat 7, dan terkadang itu dijadi kue. Jadi ini semua memberitahukan kepada kami bahwa korban sajian ini dapat diberikan dalam rupa yang berbeda-beda, dan setiap dari kami dapat berpikir tentang hadiah apa yang baik yang dapat kami berikan kepada Allah, dan setiap dari kami tidak memberikan hadiah yang sama kepada Allah, kan? Kami mempersembahkan hal yang berbeda-beda. Dan ketika kita mau memasak sesuatu untuk seseorang yang kita kasihi, kita memikir dalam-dalam, kan, bagaimana cara terbaik untuk mempersembahkan makanan ini kepada orang itu. Dan hal yang sama berlaku untuk Allah juga. Apa yang akan kami berikan kepada Allah, talenta apa yang akan kami berikan kepada Allah. Jadi ini berbicara soal makanan sehari-hari, yang kami naikkan kepada Allah. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Mungkin hari ini kita membawa korban yang kita panggang di atas api, atau besok mungkin kita menaikkan korban yang dimasak di dalam wajan. Jadi berbeda-beda. Jadi kita juga suka makan yang berbeda-beda setiap hari, kan? Jadi ini membuat kita berpikir apa makanan sehari-hari yang kita suka. Dan kita ini berbicara soal apa yang memberikan kita makanan, apa yang memberikan kita semangat untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang kita naikkan kepada Tuhan. Bukan soal menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, tetapi setiap harinya kita, ketika kita pergi melakukan pekerjaan kita, apakah kita menaikkan pekerjaan itu kepada Tuhan? Ketika kita hidup dalam keluarga kita, apakah kita menaikkan keluarga kita kepada Tuhan? Kita dapat merenungkan suatu cerita, satu kisah dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan korban sajian. Jadi di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 12. Ini adalah kisah tentang Elia, ya kan? Ia diperintahkan untuk tinggal bersama seorang janda, dan Allah akan memberikan dia, dan janda itu akan mengurusi Elia, kan? Dan mungkin Elia pergi ke sana berpikir bahwa janda ini memiliki banyak berkecukupan. Tetapi ketika ia datang ke sana, ia minta roti dari janda itu, kan? Karena ia berpikir bahwa Allah telah mengirim dia kepada seorang janda yang berkecukupan. Tapi ternyata
janda itu tidak memiliki apa-apa selain sedikit tepung dan air kan, dan dia akan membuat sepotong roti dengan itu kan, dan setelah dia dapat membuat roti terakhir itu dia berpikir bahwa dia akan mati kan. Tetapi Elia berkata, berikanlah kepadaku sepotong roti itu kan. Jadi ini seperti ketika Allah berkata bahwa sisa dari korban sajian itu selebihnya adalah untuk para imam kan. Seperti itu kan, karena janda ini roti yang ia miliki ia berikan kepada Elia, dan karena itu dia memperoleh berkat di mana tepung dan minyaknya tidak berkehabisan. Dia menerima berkat itu. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari ini adalah ketika si janda itu memberikan semua yang dia miliki dan menjadikannya menjadi sepotong roti, ketika dia memberikan itu kepada imam Allah, ia memberikan itu kepada Allah sebagai korban sajian. Tapi selebihnya dari roti yang ia berikan, janda ini memberikan kehidupannya, karena itu adalah roti terakhirnya dan dia memberikannya kepada Allah. Di mana kemenyannya itu? Karena rotinya terbuat dari minyak dan tepung kan, tetapi kemenyannya terdapat dari iman janda itu. Iman yang ia persembahkan kepada Allah. Yesus datang sebagai mana kan, dan mana itu melambangkan firman Allah. Firman Allah yang datang dalam daging kan, yang diberikan demi tujuan Allah. Yesus memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Di Bilangan 11 ayat 8, dikatakan kepada kami bagaimana mana itu dimasak oleh bangsa Israel pada masa itu kan. Dikatakan di ayat 8, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya mana itu, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam numpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panggangan yang digoreng. Jadi, korban untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, korban sajian adalah persembahan sukarela yang diberikan sebagai korban kehidupan, sesuatu yang kita berikan setiap hari kepada Allah kan. Makanan sehari-hari adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan setiap orang memiliki makanan yang berbeda, dan kita semua menaikkan korban-korban yang berbeda kepada Allah kan. Tapi Yesus berkata bahwa makanan dia adalah melakukan kehendak Allah. Itu terdapat dalam Yohanes 4 ayat 32-34. Jadi apakah tujuan besar dari kehidupan kita? Makanan Yesus adalah tujuan Yesus, yaitu melakukan kerajaan Bapa, yaitu membuat lebih banyak orang lagi percaya bahwa Yesus ialah Mesias. Jadi kita harus pikirkan, apa makanan yang kita hidup untuk makanan seperti apa. Dan makanan itulah yang harus kita naikkan kepada Allah untuk berkat-berkatnya. Di 2 Korintus 2 ayat 14, dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi dikatakan bahwa aroma yang menenangkan itu harus ada di setiap tempat. Setiap tempat yang kita pergi. Pikirkanlah kemana kita jalan setiap hari. Sekolah, pekerjaan, rumah,
kemanapun kita pergi, kiranya ada aroma yang menenangkan, dan kiranya kita dapat mengangkat tempat itu, sekolah itu, tempat pekerjaan itu, rumah itu kepada Allah. Imamat 2 ayat 4 dikatakan, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Ayat 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah ragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi dikatakan bahwa rotinya tidak boleh beragi kan? Ragi tidak diizinkan di dalam kemah suci kan? Dan di sini juga dikatakan bahwa tidak boleh dicampur dengan madu. Ragi adalah sesuatu yang membuat tepung menjadi lebih besar, lebih lebar, dan lebih lembut. Jadi ini melambangkan pengaruh. Ini membuat roti itu lebih lembut, tetapi setelah ragi dicampur ke dalam kue, kue itu tidak murni lagi. Jadi ragi menurut Yesus di Matius 16 ayat 6 sampai 12, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, kan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi Yesus berkata bahwa ajaran orang Farisi dan Saduki adalah seperti ragi. Jadi ketika orang-orang Kristen tercampur dengan ragi dunia, kemurniannya menjadi terganggu dan nilai-nilainya terpengaruh kan, maka kita harus membuang semua ragi rohani sebelum kita menaikkan korban sajian kita kepada Allah. Jadi kita harus membuang ragi kita, itu ego kita, atau selanjutnya madu pun tidak diizinkan kan, dan madu biasanya sesuatu yang baik dalam Alkitab. Dan biasanya ketika kita menambahkan madu, makanan itu menjadi lebih enak dan lebih manis kan. Jadi kita mungkin berpikir korban sajian ini kalau kita naikkan dengan madu akan lebih manis kan. Tapi kita harus sadar bahwa persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan haruslah sesuai dengan selera atau petunjuk Tuhan, bukan selera atau pikiran kita sendiri. Allah adalah yang akan menerima persembahan kita kan. Jadi kita harus menaikkannya kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Dan seringkali kita membuat kesalahan di mana persembahan kita naikkan sesuai dengan selera kita. Ketika kita datang dalam persembahan, kita datang untuk menaikkan hati kami kan. Tapi seringkali kami datang dengan hati yang bukan, dengan hati yang mencari seringkali kami datang ke dalam penyembahan bukan dengan menaikkan hati kami kepada Allah, tetapi kami mencari suatu pengalaman emosional. Kami datang dengan hati yang ingin menerima sesuatu, tapi haruslah kami datang dengan hati yang mau memberikan sesuatu.
bukan hati yang mencari kenyamanan atau musik yang enak, tapi kita harus datang dengan hati yang mau menaikkan pengakuan doa kepada Tuhan. Di Imamat 2 ayat 12-13 dikatakan, tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu persembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan, dan tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, berserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan dengan garam. Jadi, dari sini kita lihat Allah lebih suka garam daripada madu kan. Garam melambangkan perjanjian Allah. Garam itu mencegah pembusukan, kerusakan, dan garam itu menonjolkan rasa yang alami kan. Jadi kita harus menaikkan persembahan karena kita ingat akan perjanjian Allah. Firman Allah ini adalah perjanjian Allah. Maka dari itu dalam setiap ibadah kami ada firman kan, karena ini adalah garam. Kita harus menubuhi ibadah kami dengan garam, yaitu firman Allah, perjanjian Allah. Matius 5 ayat 13 ayat 14 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Dan ketika kita memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan, kita menjadi garam dunia. Tapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika orang-orang Kristen tidak memiliki firman Tuhan, kita tidak memiliki rasa garam itu lagi. Kita hanya memiliki judul Kristen, tapi kita tidak memiliki firman, yaitu garam. Rasa apa yang kita dapat bubuhi dunia ini? Ketika kita menaikkan kehidupan kami, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi korban sajian dengan garam, tetapi tidak dengan ragi atau madu, sama seperti memberikan diri saya tanpa membuat pekerjaan saya atau diri saya terlihat lebih besar atau menambahkan sesuatu agar lebih manis, tetapi mempersembahkan diri saya apa adanya sesuai dengan perjanjian Allah. Yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dan ketika minyak dan garam itu dicampur dengan tepung halus, rasa alami akan keluar. Kita tidak harus menambahkan madu, kita akan menjadi manis oleh minyak Roh Kudus. Amin. Jadi kasih tahulah ke orang itu di sampingmu bahwa kamu terasa manis. Kita tidak perlu micin, kita tidak perlu madu. Kita hanya perlu sedikit garam untuk mengeluarkan keindahan dalam diri kita. Karena semua hal yang tidak diperlukan pun akan dibakarkan. Imamat 2 ayat 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Ayat 14, jikalau engkau hendak mempersembahkan korban saja dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Jadi di sini kita melihat di ayat 12 kan, sebagai hasil pertama, tetapi dari ayat 14 dikatakan korban sajian dari hulu hasil. Jadi apa bedanya korban sajian dari hulu hasil dan persembahan dari hasil pertama? Perbedaannya apa? Persembahan yang pertama atau buah sulung adalah reshit. Adalah reshit yang berarti permulaan atau titik awal atau anak sulung.
Dan inilah dari mana persembahan dari hasil pertama berasal. Tetapi persembahan dari hulu hasil itu adalah bikurim. Bikurim itu berarti itu berasal dari akar kata bekor yang berarti anak sulung. Tapi bikurim berarti panen awal atau buah sulung. Jadi reshit itu berarti reshit berhubungan dengan panen jelai yang terjadi pada hari kebangkitan Yesus. Hari pertama dari 50 hari. Yaitu hari pertama setelah hari Sabat pertama sejak Paskah. Jadi Paskah itu adalah hari Sabtu kan? Satu hari setelah itu adalah hari Minggu kan? Jadi ini berarti hari pertama jadi Yesus mati pada hari Paskah dan ia bangkit pada jadi ini semua mengikuti kalender yang telah Allah berikan kan? Jadi hari itu, hari panen jelai adalah hari pertama adalah hari pertama dari 50 hari kan. Yesus bangkit pada hari yang pertama dan ia tinggal di bumi selama 40 hari dan 10 hari kemudian setelah dia bangkit Roh Kudus itu dicurahkan kan, dan itu adalah hari yang ke-50. Jadi sesuai dengan hukum Taurat dan Imamat, pada hari panen jelai seharusnya mereka memanenkan jelai yang pertama yang terbaik. Mereka memungut jelai-jelai yang terbaik itu dan menaikkannya sebagai korban kepada Allah. Dan itulah reshit. Tapi bikurim terkait dengan Shavuot itu Pentakosta kan. Dan ini adalah buah pertama dari sisa panen di musim ini. Jadi korban sajian adalah buah dari Roh Kudus, buah dari kebangkitan. Setelah kebangkitan, setelah Yesus karena Yesus telah bangkit, kehidupan kita telah berubah kan, dan buah-buah pertama dari kehidupan itu, perbedaan dari kehidupan yang kita jalani setiap harinya itulah yang menjadi reshit dan bikurim kami. Nah, menerima Roh Kudus, dan kita tahu kan di Galatia pasal 5 kan, 9 buah Roh Kudus kan, itulah yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Itu adalah korban sajian. Persembahan yang kita berikan kepada Allah bukanlah tentang membuat kesepakatan, tetapi soal membangun sebuah hubungan. Di Matius 14 ayat 3-7, dan ini tentang perempuan yang
Ini tentang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu kan, dan kita semua tahu kisahnya kan, di mana ia em, mengkosongkan buli-bulinya itu dan seluruh minyaknya ia curahkan kepada kepala Yesus. Tetapi murid-murid Yesus malah berpikir bahwa seharusnya ia menjual minyak itu dan memberikan makan kepada orang miskin kan. Dan mungkin dalam pikiran kita, mungkin kita juga berpikir secara praktis, kalau kita bayangkan, minyak narwastu itu seharga gaji 1 tahun. Dan perempuan itu menghabiskan hal yang begitu bernilai kepada Yesus. Dan mungkin beberapa kali kita berpikir bahwa memang lebih baik jika minyak itu dijual dan memberikan makan kepada orang-orang miskin kan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Yesus berkata bahwa itu hal yang baik yang dia lakukan kan. Perbuatan yang baik yang dia lakukan kepada Yesus. Jadi perbuatan yang baik berarti perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Tetapi dalam bahasa Yunani, kata baik di sini adalah indah. Dan perempuan ini memberikan kepada Yesus apa yang paling berharga dalam kehidupannya dia. Benda yang paling berharga, dia berikan itu kepada Yesus. Dan ketika kita mau mengucap syukur atau mengungkapkan kasih kita kepada seseorang, kita mau melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang baik kan. Kita melakukan sesuatu yang lebih dari hati kita kan. Jadi Yesus berkata, kalau dia mau memberikan lebih, janganlah hentikan dia. Kata baik di sini melambangkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang benar. Apa perbedaan dari yang baik dan benar? Benar berarti secara objektif. Kalau baik itu sesuatu yang kita nilai secara subjektif kan. Dan kita melakukan apa yang baik karena kita memiliki kasih terhadap Bapa dan kita mau membangun hubungan ini. Mungkin kita memiliki ide yang salah tentang persembahan-persembahan kita. Dan seringkali kita memiliki harapan, mungkin kita memiliki harapan bahwa ketika kita menaikkan persembahan ini, maka Allah akan memberkati kita lebih. Dan tetapi perempuan ini yang memberikan seluruh minyak narwastunya kepada Yesus, dia tidak berpikir bahwa jika dia memberikan minyak ini kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan dia lebih banyak minyak lagi. Dia tidak berpikir seperti itu. Tetapi memberikan dengan hati yang tulus. Tetapi Yudas berpikir kebalikannya. Ia berpikir bahwa ia telah menghabiskan 3 tahun hidupnya
untuk berjalan bersama Yesus, tetapi dia tidak melihat imbal baliknya, sehingga ia mau menjual Yesus kan untuk beberapa keping uang kan. Dan kita melihat sebuah kesaksian dari seorang kawan dari gereja pusat kami. Ia memiliki sebuah toko, dan usahanya itu kalau buka hari Minggu, ia akan mendapatkan lebih banyak lagi untung. Tetapi ia menutupi usahanya itu karena dia mau melayani Allah pada hari Minggu. Dan karena itu, bisnisnya mengalami banyak kesulitan dan kerugian, tetapi banyak hal-hal istimewa terjadi, di mana bisnisnya mulai bertumbuh, dan bisnisnya dapat membuka lebih banyak cabang lagi. Dan ketika orang mendengar kisah ini, mereka berpikir, oh, kalau saya juga tutup usaha saya pada hari Minggu, Tuhan juga memberikanku berkat yang sama. Dan kita berpikir, kalau kita memberikan persepuluhan, Allah akan memberikan kepada kita berkali-kali lipat. Tetapi itu bukan pesan dari kesaksiannya. Pesannya ialah bahwa orang itu mengalami banyak penggilingan dan pencobaan dan kesengsaraan, dan melalui itu semua ia menemukan Allah. Dia membangun sebuah hubungan dengan Allah, dan dia mengucap syukur kepada Allah untuk itu. Dan berkat yang Allah berikan datang dari hubungan itu, bukan dari korban itu. Dari hubungan, bukan dari korban. Korban itu bukanlah membuat sebuah kesepakatan dengan Allah. Bukan soal Allah, aku memberikan ini kepadamu, engkau juga harus memberikan sesuatu kepadaku. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus memberikan korban kita kepada Allah karena kita mengasihi Allah. Dan kita harus berkata bahwa kita tahu bahwa akan ada banyak kesengsaraan dan pencobaan, tetapi kita tetap memberikan korban itu kepada Allah. Dan melalui itu hubungan kita menjadi lebih dekat dengan Allah, dan Allah akan memberkati kami. Korban kita harus berasal dari hubungan kita. Karena kita sangat mengasihi Allah dan kita mengucap syukur kepada Allah, itulah korban yang kita berikan. Dan marilah kita naikkan korban ini setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk hadiah yang paling berharga yang telah Engkau berikan kepada kami melalui putramu Yesus Kristus untuk dosa-dosa kami. Bapa, kami mau menaikkan hari ini persembahan kami, korban persembahan kami, hati kami, kehidupan kami, dan bantulah kami ya Bapa untuk kami dapat menaikkan korban-korban persembahan dari hati kami. Korban-korban syukur yang murni, yang berasal dari hati yang mengasihimu. Bapa, bantulah kami supaya kehidupan sehari-hari kami, setiap aspek kehidupan kami dapat menjadi sebuah korban persembahan kepadamu, supaya supaya hatimu disenangkan dengan aroma yang menyenangkan dari korban kami. Dan kiranya kami diberkati dengan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ketika Engkau mengizinkan kami untuk menaikkan korban ini kepadamu. Kiranya namamu saja yang dimuliakan, dan kiranya kami menjadi aroma yang menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.